firman-Ku. Kau Tuhanku, Tuhan, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Aku berserah Tuhan, di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Katakan kiri kananmu, Tuhan kita baik loh. Haleluya. Karena Dialah gembala kita yang menuntun setiap langkah kita. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia atas kebaikannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Yang membaringkan aku di
Tuhan kita yang begitu baik dan luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, amin. Tapi kita bisa katakan sekali Yesus tetap Yesus. Selama Yesus, kita memujikannya ini untuk menguatkan iman kita dalam kita mengiring Tuhan. Dalam kita mengasihi sesama kita, dalam kita melayani Tuhan. Itu yang menguatkan kita, nama Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Engkau Yesus, yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Engkau Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Kau Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita nikmati pujian ini sebagai ekspresi iman kita padanya. Oh Yesus, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang Tuhan, berlimpah maupun kurang, tetap Engkau Yesus yang mempesona kami, yang mempesona hatiku. Sebab Kau yang berikan damai di dalam hidup kami dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun lemah Tuhan, waktu ku kuat maupun lemah, oh hanya Engkau Yesus, Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tapi dalam Kau harapan kami tak akan hilang, tak akan hilang, karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hanya karena Engkau Tuhan, kami bisa terus kuat Tuhan untuk saling mengasihi, untuk saling melayani, saling menguatkan Tuhan. Ajar kami Yesus mengasihi lebih sungguh. Ajar kami untuk saling mengasihi Tuhan,
Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, sebab Engkau lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ajar kami untuk saling melayani Yesus. Melayani, melayani. Mari kita bangkit berdiri. Lebih sungguh. Kita responi kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari mengasihi lebih sungguh. Mengasihi. Saya persilakan tempat berberi. Seperti yang Kau sampaikan di dalam firman-Mu Tuhan, orang atau dunia akan melihat bahwa kami adalah murid-murid-Mu jika kami saling mengasihi. Identitas kami, seragam kami, KTP kami adalah mengasihi, supaya kami dikenal sebagai orang-orang yaitu murid-Mu, orang-orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dalam tangan-Mu, yang mengerjakannya jauh lebih besar dari apa yang bisa hamba sampaikan, pikirkan dan doakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, apa kabar semua? Ya, senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Maafkan suara saya serak ya, 2-3 hari ini saya batuk-batuk, gak bisa tidur. Lalu saya detox hari ini, hari kedua saya detox ya. Rencana saya 4 atau 5 hari detox gak makan. Nanti lihat Bapak Ibu, saya mati apa enggak. Saya cuma minum air putih, minum air garam. Ya ini baru hari kedua, saya belum merasakan lapar Bapak Ibu hari kedua. Ya. Bisa dicoba ya, karena kita makan itu ada banyak hal yang racun atau hal-hal yang tidak sehat masuk dan perlu ada kalanya kita keluarkan ya. Sama seperti hati kita, kadang kita perlu keluarkan hal yang gak baik. Bisa aja. Hari ini saya mau kita bersama-sama, ya sebenarnya beberapa kali saya sudah sampaikan dari dulu pun bahwa dalam satu kejemaatan kita perlu berkontribusi. Maka saya kasih judul contribute, ya bisa ditampilkan? Contribute, kalau disiapkan bisa ditampilkan. Saya nggak akan lama-lama. Janjinya hamba Tuhan atau pendeta itu selalu nggak tepat. Kalau saya bilang siapapun, saya nggak akan lama-lama. Akhirnya lama juga. Ya maafkan para pendeta. Selalu berkata nggak akan lama, tapi kenyataannya lama. Betul ya Pastor Daud? Ya tapi saya cuma bawakan dari 2 ayat aja.
Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Bisa ditampilkan, janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada banyak hal yang kita bisa berbuat baik kepada siapapun, banyak orang, dan terutama dikatakan kawan-kawan seiman. Kita dalam satu komunitas itu kita bisa melihat bahwa semua di antara kita dengan berbagai latar belakang, budaya, latar belakang, bahkan agama, latar belakang, suku. Ya. Ada dari Batak, ada dari Chinese, dari Jawa, ada dari Argentina, ada dari mana lagi ya, ada banyak. Pak Juno dari mana Pak? Sulawesi? Iya saya baru tahu Sulawesi Pak. Saya pikir semacam NTT gitu ya kurang lebih ya. Tapi saya bisa lihat dari face-nya itu bukan orang Jawa. Tapi betul ternyata Sulawesi. Bu Lulu dari mana Bu? Sulawesi sama Sulawesi Pak. Sama-sama Sulawesi. Ya dari situ kita bisa melihat, kita ini latar belakang macam-macam. Dan semua punya pergumulan masing-masing. Kalau Mbak Mong saya tahu Jawa asli, Tulen. Ya. Ada banyak hal yang kita bisa bagikan kepada teman-teman kita. Ya. Kita dalam sekomunitas ini kan tentu punya pergumulan masing-masing ya. Ya. Kita perlu melihat, kita perlu peka, kita perlu berkontribusi dalam hal yang sesederhana mungkin yang kita bisa lakukan. Kita bisa lihat dalam grup gitu ya, kita bisa lihat dalam grup ada saling posting, saling apa. Hal yang sederhana kita bisa lakukan. Kita bisa komen, itu bentuk kontribusi. Saya kadang sedih gitu, saya itu paling suka komen menurut saya. Tapi gak dicontoh. Misalnya Kak Tata kirim jadwal gitu. Say thank you gitu. Itu hal yang sederhana gitu kan. Coba kalau nggak ada Kak Tata, kita bingung, kita mau pelayanan nggak ya? Kita mau siapa ini yang pelayanan minggu ini ya? Itu contoh kecil ya. Coba belajar kontribusi ke hal yang seperti itu. Belum hal-hal yang lain ya, kita perlu berkontribusi. Karena memang dikatakan bahwa jangan cemu-cemu berbuat baik. Kita lihat kawan kita, saudara kita yang butuh sesuatu, sakit atau apa. Kita mulai pikirkan. Dari hal yang paling dekat ya, kanan kiri kita, belakang kita. Kasih respect, kasih penguatan. Ya, kasih honor, kasih penghormatan yang sudah melayani. Ya, itu sangat penting Bapak Ibu. Karena di situ kita melatih bahwa kita peka dengan hal-hal yang di luar diri kita. Dalam komunitas ada banyak hal yang kita bisa belajar dari situ. Dalam satu komunitas kita bisa saling memberi kontribusi. Kontribusi itu apa sih? Contribute, memberikan satu dorongan atau memberikan satu encourage atau memberikan satu nilai lebih kepada teman-teman kita. Ya. Berkontribusi. Saya melihat sekalipun kita kecil, jemaat kita kecil, saya melihat luar biasa kontribusinya. Saya dulu 2 tahun, hampir 2 tahun, dalam tanda kutip ya, ngajarin ya untuk kita nabur snack, makan di luar. Dan kita lihat sekarang, semuanya berkontribusi bahwa sering saya tegur karena kebanyakan gitu. Ini nggak habis ini. Apa-apa Pak daripada kurang gitu kan. Bu Warti itu kalau bawa tuh nggak tanggung-tanggung gitu kan. Kalau satu panci sayur, mana Bu Warti nggak ada nih. Udah 3 kali kayaknya nggak ada Bu Warti. Ayo yang paling dekat berkontribusi ya. Dijenguk, ditengok. Kenapa sampai 3 minggu nggak ada? Karena udah sepuh, kenapa?
Oh kemarin ada, sorry. Ya, ya paling enggak dihubungi di WA. Itu bagian dari kontribusi Bapak Ibu. Ya, bagian dari kontribusi. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk saudara-saudara kita. Luar biasa, ada yang dekor, ada yang melayani di mimbar, itu memberikan kontribusi. Ya. Kita lihat diri kita sendiri, sejauh mana kontribusi yang kita sudah lakukan. Sangat penting. Dalam acara-acara kemarin kita tetapkan Natal ya, dengan sangat sederhana 10 juta itu enggak banyak ya saya sudah. Tapi juga kadang ada ragu-ragu kan waktu rapat itu, nanti ada duitnya enggak? Ini, buat konsumsi nanti ada duitnya enggak? Ya sama-sama enggak ada duitnya dianggarkan aja gitu. Tiba dianggarin nanti enggak ada duitnya, ya enggak, kebalik dianggarin aja. Sama-sama enggak ada duitnya. Kan kemarin belajarnya kan gitu kan, iman sama khawatir itu sama, arahnya aja yang beda. Iman itu kan melakukan sesuatu yang belum tahu ujungnya apa. Khawatir juga sama. Lakukan sesuatu, respon terhadap sesuatu yang ujungnya nggak tahu. Sama-sama nggak tahu ya mending iman daripada khawatir. Maka saya instruksikan ke Mbak Emi, bikin anggaran. Soal nanti ada nggak ada tuh perkara lain. Pas panitia pertama, jadi gini, cara Tuhan untuk menolong kita itu unik Bapak Ibu ya. Sewaktu gereja kita masih di bawah, saya kesaksian ya, ini jangan dilihat apa saya menyombongkan diri atau membanggakan diri. Pas kita masih di bawah, lalu saya nabung. Setiap ada transferan dari customer, saya ambil $100. Gitu. Saya simpen dalam bentuk dolar. Gitu. Saya ambil. Lalu terkumpul, lupa saya $3.000 atau $4.000. Gitu. Lalu saya cemplungin ke persembahan tanpa nama. Ya kalau saya ngomong sekarang nggak apa-apa karena sudah ada yang tahu juga kan. Kita diuji untuk kemurnian itu tetap ada apa enggak gitu kan. Saya cemplungin, saya diem sampai pindah ke sini, saya diem. Dan ngerti gak? Yang dikira itu orang lain, oh ini pasti dari bapak ini dolar nih soalnya. Ya saya diem aja gak keganggu gitu kan. Karena saya mau berkontribusi kok. Bukan untuk apa. Toh Tuhan gak akan berutang sama saya, betul? Ya. Kemarin waktu pembentukan panitia, kita tetapkan, oh sekian, 10 juta kalau gak salah. Si Selik tiba-tiba, saya mau nabur 500.000, betul ya? Ada saksinya ya? Ada saksinya ya? Nah, ada saksinya. Lalu dalam hati saya, paling-paling minta bapaknya nanti. Saya sudah nuduh. Kenapa? 2 bulan dia nggak gajian Bapak Ibu. 2 bulan nggak gajian karena memang kondisi kurang bagus. Memyo potong separuh 50% gajinya. Dia nggak gajian. Gajinya dia itu nggak banyak Bapak Ibu. 1 juta aja gajinya. Itu pun kadang molor ya, betul ya? Molor ya. Separuh gitu. Jadi bukan mentang-mentang dia anak, gajinya lebih tinggi Pak Wiku. Betul ya Pak Wiku? Tapi dia ngomong kayak gitu ya, udahlah biarin dia ngalamin sendiri gitu kan. Nah, coba kesaksian sendiri aja. Ya. Ayo maju. Ya. Saya nggak janjian ini, biarin dia dikerjain sedikit lah sekali-sekali. Apa ya? Ya waktu itu yang saya rasain tuh kayak, kayak ya ada dorongan gitu loh. Saya lihat kok teman-teman pada loyo gitu ya. Saya tuh punya rasa kayak, ayo toh, semangat toh. Apa ya, kayak Natal kita juga yang Natal gitu. Oh, jangan toh Bang. Nah terus
dapat nanti paling Tuhan kirim lah berkat. Nah, waktu kemarin kan saya kan sering ke GPDI kan, ngatur sound, bilang-bilangin orangnya. Ya udah jalan, terus Natal GPDI, terus udah jalan, udah gitu gak berharap apa-apa gitu. Tiba-tiba ada yang transfer uang sekian, terus tiba-tiba ada yang ngasih uang sekian gitu. Jadi ya dari diri saya tidak mengharapkan apa-apa. Ya pokoknya berbuat baik aja. Nanti Tuhan yang kirim. Amin, terima kasih. Ya, karena saya tahu betul bahwa dia mungkin lihat papahnya tentunya kan, gitu kan, suka menabur, suka melakukan sesuatu yang dia tahu betul pada saat kita menabur itu bukan karena kita punya uang, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak ada gitu, dan kita tetap harus menabur. Dan dia melihat itu. Kadang-kadang sebagai anak dia protes, papa itu kok yang dipikir ke pelayanan, yang dipikir gereja aja. Anaknya ini loh. Celik itu agak berbeda, melankolik dia itu ya. Waktu kita kasih hadiah drum dia nangis. Kalau Delin kita kasih hadiah iPad itu loncat-loncat ya, teriak-teriak gitu. Beda ekspresinya. Jadi seperti itu. Jadi saya melihat bahwa Tuhan menolong dia. Karena saya sudah curiga dulu, paling nanti dia minta papahnya gitu. Ya Tuhan enggak begitulah, dia enggak mau berhutang. Tuhan enggak mau berhutang sama Celik. Ya, itu salah satu situasi di mana kita harus ngalami Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak ngalami, kita nggak bisa powerful dalam menyampaikan sesuatu. Kita ini punya namanya masa-masa susah gitu kan. Kadang-kadang kita punya masa. Ada jemaat di tempat ini, saya nggak usah sebut ya. Ya dalam tanda kutip minta bantuan ya, pinjem untuk usaha, bukan untuk makan, bukan untuk foya-foya, nggak untuk usaha. Lalu saya jawab, nggak bisa. Ini waktunya kamu bergumul sama Tuhan. Bukan saya nggak mau bantu, tapi kalau saya bantu, saya bypass apa yang mau Tuhan kerjakan. Betul ya? Akhirnya dia punya kesaksian, kalau waktu itu Pak Ferry bantu, mungkin saya nggak bisa breakthrough seperti ini. Kadang-kadang kita harus mengalami yang kayak gitu. Susah, mentok. Dalam 1 tahun, mungkin hampir 2 tahun ini, ekonomi lagi gak bagus secara spesifik buat saya. Tapi itu tidak menghalangi sukacita, itu tidak menghalangi yang namanya kontribusi apapun. Ya tentu berkurang tuh, nggak seperti biasanya. Tapi it's okay. Segala sesuatu ada masanya, tapi kita tidak boleh lemah dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, tiba-tiba ada orang transfer kan, telepon saya, ini titip buat Celik. Saya nggak tahu kalau ada orang ngasih uang cash, nggak tahu saya. Ya nggak cerita juga, tapi dan itu melebihi dari apa yang dia janjikan Iman 2 kali. Jadi dia janji Iman 500.000, lalu Tuhan kasih 1 juta buat saya. Menurut saya setiap kita harus mengalami yang kayak gitu. Ya, harus mengalami yang seperti itu. Tuhan sanggup kok lakukan mukjizat. Tapi yang penting kita lakukan bagian kita. Berkontribusi dengan yang lain. Kontribusi. Apa aja. Melalui uang kita, melalui tenaga kita. Kalau tenaga memang selama kita kuat, sehat, kita bisa. Pikiran. Kadang-kadang itu malas mikir. Saya kadang-kadang muncul malas mikir. Yang kita sudah kerjanya sering mikir gitu, kadang-kadang kita malas mikir. Ya, tapi nggak bisa, kita harus tetap support teman-teman kita. Pemikiran-pemikiran kita itu yang mungkin sederhana, tetapi itu menjadi solusi. Saya sering kalau kita rapat apa, rumit apa-apa, begitu Mem Jum ngomong, oh iya ya sederhana ya Mem, gitu aja. Nek gini gimana Pastor, nek gini gimana Pastor. Mem Jum tuh orangnya terlalu lembut ya, jadi gak mau ngomong gini gitu. Kalau gini gimana Pastor, ya oke, jalan aja. Dari dulu begitu Mem Jum. Ayo kita mulai memberikan kontribusi kepada teman-teman kita. Hal yang nyata, yang kecil sekalipun kecil. Ya.
Sekalipun kecil, saya nggak ngomong soal uang. Uang itu hanya bagian. Sekalipun uang paling sulit untuk kita lakukan. Betul? Kita bisa kasih doa kita bisa mengasih tenaga kita, begitu uang beda loh ceritanya. Tapi saya membuktikan bahwa dalam kondisi yang saya nggak lagi banyak uang, saya bisa berbagi, saya bisa menabur. Dan itu membawa berkat dan menjadi sukacita tersendiri untuk kita. Ayat yang kedua, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah yang bervariasi itu. Kok ada tulisan bervariasi ya? Ini beda versi ini ya. Aslinya nggak ada ya? Kadang-kadang saya ambil dari terjemahan yang berbeda. Tapi tidak merubah isi Bapak Ibu. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap. Kalau di situ, nah kita baca di depan aja. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita ini sudah diberikan kasih karunia, betul? Segala sesuatu itu karena kasih karunia. Kita bisa melayani, kita bisa masih tetap apapun yang kita bisa kerjakan hari ini. Semua kasih karunia. Ada teman kita di belakang, tiba-tiba di off dari pekerjaannya, harus pindah. Ya sekalipun freelance, tapi nggak boleh di situ, harus pindah. Gitu kan. 2 hari kita nggak bisa tidur sama mem yo. Ini piye yo. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita cuma doain dan kita punya keyakinan Tuhan bisa kok peliharakan dia. Betul ya? Gak ada loh yang bisa batasin kita. Manusia gak bisa batasin kita. Ya. Kasih karunia, semua itu kasih karunia kok. Kalau kita bisa ada sekarang ini sebagaimana ada, semua kasih karunia, maka dikatakan bahwa kita ini pengurus kasih karunia. Kalau kita bisa punya sepeda hari ini itu karena kasih karunia. Kita gak punya motor, mungkin gak punya mobil. Kalaupun kita punya mobil juga kasih karunia, kita enteng aja. Saat mobil saya harus jual, ya jual aja. Gak jadi gimana gitu. Kita pernah jual mobil dan Selik sama mamanya nangis karena itu mobil pertama dijual. Dan karena kita perlu uang gitu kan. Ya sih oke, kita pengurus kok. Kalau pekerjaan Tuhan, pekerjaan kita diambil, gak apa-apa, kita itu bisa hidup kok. Kita gak akan tergantung dengan apapun. Ada kesaksian juga teman kita. Karena dia mengerjakan pekerjaan yang sama dengan yang saudaranya kerjakan. Sehingga banyak dihambat. Butuh ini gak dikasih, butuh bahan gak dikasih. It's okay. Bisa kok pasti Tuhan kasih jalan. Betul ya Mas Dia? Tuhan kasih jalan. Di blok sana sini. Ya. It's okay. Gak akan kepengaruh kalau Tuhan mau kerja. Betul ya? Mama Dito. Ya. Oke. Tuhanku lebih dahsyat. Sampai kita bisa ngomong kayak gitu. Tuhanku lebih luar biasa. Karena ini pengurus, kita ini pengurus. Pengurus kasih karunia. Tuhan berikan itu untuk kita bisa melakukan banyak hal karena kita pengurus. Ya. Sekali lagi layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita melayani aja. Kita melayani aja. Kita nggak bisa main musik. Oh kita nggak bisa doa panjang-panjang. Saya termasuk orang yang nggak bisa doa panjang-panjang. Nggak kayak Memyu. Kemana-mana gitu doanya kan. Oh bisa 24 jam itu kalau nggak di stop itu Memyu kalau doa. Sampai wes. Saya nggak bisa kayak gitu. Tapi kita ya nggak harus kayak Memyu. Gitu kan. Ada yang bisa main musik. Ada yang bisa apa aja. Yang bisa khotbah kita nggak bisa. No problem. Yang Tuhan kasih apa itu kita kerjakan. Mungkin kita kasih berkat jasmani yang lebih dari teman-teman kita. Mungkin juga nggak bisa lebih. Tapi yang namanya karunia itu nggak bisa kita batasi dengan pemikiran kita. Kalau namanya karunia memberi, nggak butuh banyak untuk kita bisa memberi.
Kalau kita tahu bahwa kita punya karunia memberi, nggak butuh banyak. Ingat prinsip uang apa? Masih ingat? Sedikit cukup, ya kan? Banyak habis, ya kan? Prinsip uang kan begitu. Kita punya banyak uang habis juga. Kita punya sedikit uang cukup juga. Saya pikir waktu saya cut jatah mayu bulanan akan jadi kita keganggu gitu kan. Jadi kita kurang gizi, lalu penyakitan, kurus kering gitu. Ternyata enggak juga. Masih seger. Enggak pengaruh. Ya beda aja, ya enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau kita sadar bahwa diri kita ini pengurus, maka kita tidak akan sembarangan mengerjakan karunia yang Tuhan berikan. Kita ada bersama-sama di tempat ini, di gereja ini. Kalau mungkin yang belum tahu, gereja ini lahir bersama-sama dengan lahirnya sekolah. Ini lahir bersama-sama dengan sekolah. Jadi kalau kita ada dalam gereja ini ya satu paket dengan satu yang kita kerjakan yaitu sekolah. Nah kita bisa lihat. Sekalipun dalam kondisi berat, Tuhan cukupkan kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Ya kadang-kadang beberapa kali saya lihat telat gajinya. Tapi saya lihat teman-teman itu enggak melemah semangatnya dalam mengajar guru-guru. Mereka tetap semangat, mereka tetap mengerjakan dengan luar biasa. Ya. Nah kita cek diri kita, seberapa sih kontribusi yang sudah kita beri? Enggak perlu yang sulit-sulit, tanya tuh Pak Wiku. Kalau ada apa-apa, benerin keran, Pak Wiku yang ngerjain. Benerin listrik. Ya enggak semua harus benerin keran juga ya. Maksudnya nanti jangan rebutan sama Pak Wiku juga. Saya yang benerin keran enggak. Bisa dengan yang lain, beliin kerannya. Keran berapa sih? Betul ya Pak Wiku? Nggak mahal kan? Nah, ini satu paket. Ya, saya tidak menimpakan satu beban ke Bapak Ibu. Cuman supaya kita share gitu. Beban itu boleh dibagi. Merata, paling enggak doa. Ya. Ada orang-orang yang komitmen untuk menutup biaya sekolah, ada. Tapi kita topang dong dengan doa supaya usahanya lancar, supaya diberkati, gitu kan? Kita ini enggak banyak, ada berapa sih dihitung dengan cepat juga bisa ini berapa orang, ya. Tapi kita memuridkan loh di sekolah itu. Memuridkan bangsa-bangsa. Sama seperti visi yang Tuhan berikan ke gereja ini. Visi dan misi gereja kalau boleh ditampilkan, kalau enggak apa. Visinya menjadi gereja yang dewasa dan berdampak bagi dunia. Berdampak bagi dunia. Kalau dewasa tentu banyak yang harus diajar. Dan kita punya misi membangun generasi yang unggul dan berbuah di semua area kehidupan. Tidak bisa tidak harus dimuridkan. Untuk itu kita ada home ya di tempat ini. Ayo ikut bergabung. Saya rasa sudah semua ya, tinggal beberapa aja. Karena disitulah pembentukan yang sebenarnya, gesekannya di situ. Kalau di sini kan nggak ada gesekan. Semua lihat ke saya gitu kan. Begitu di home, lihat temennya gimana gitu bisa kita gesekkan. Tapi disitulah yang namanya pemuridan. Tadi saya katakan di depan apa waktu doa, kita ini jadi murid Kristus. Tapi ada KTP-nya, tanda pengenalnya kita murid Kristus apa? Saling mengasihi. Kita datang ke satu orang, misalnya polisi lah datang ke tempat ini. Ya. Mau kasih instruksi apa, ini harus begini-begini. Kalau dia nggak pakai seragam, nggak akan, nggak datang ke sini deh. Di jalanan lah, di jalanan lalu kita di stop sama polisi, tanyain SIM kita, tanyain STN kita. Tapi dia nggak pakai seragam, kita bisa nurut nggak? Nggak bisa karena nggak punya identitas dia. Nah identitas kita sebagai murid kita mengasihi.
Nggak bisa nggak, kita harus dibangun di kelompok-kelompok kecil. Supaya kita muncul yang namanya kasih itu. Identitas kita muncul, seragam kita muncul, KTP kita muncul. Orang nggak akan kenal kita sebagai murid Kristus kalau kita nggak punya kasih. Ya, setuju ya? Orang nggak akan percaya kalau Heri Suradiraja itu anak Tuhan kalau dia nggak punya kasih. Nggak akan percaya, nggak mungkin lah anak Tuhan kayak gitu. Simple ya. Tanda pengenal kita itu kasih. Sekali lagi layanilah seorang akan yang lain. Layanilah, tadi kan dikatakan berbuat baik di Galatia ya. Berbuat baik apa? Ya layani. 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 Natal nanti kita beli payung kalau nggak salah saya amati di grup itu ya. Mau ya adain payung ya, jaga-jaga kalau hujan. Ya jadi kontribusi, bawain payung. Kalau yang datang masuk ke sini hujan misalnya, kita berdoa nggak hujan, tapi kalau hujan siapin payung. Atau kalau ada payung di rumah bawa semua, supaya teman-teman kita bisa nggak kehujanan kalau tiba-tiba hujan. Atau anak-anak. Hal yang simple, ya. Saya pernah datang ke satu gereja yang besar, mega church lah hitungannya, mega church itu udah di atas 10.000 ya. Sewaktu saya keluar dari lift itu sudah banyak orang yang ngarahin. Ada yang bawa payung, ada yang jadi tukang parkirin mobil. Dan saya baru tahu kalau yang parkirin mobil itu pengusaha. Bukan orang nganggur gitu loh maksudnya, bukan orang yang karena kerjaannya tukang parkir, enggak. Saya enggak ngomong pekerjaan tukang parkir rendah ya. Tapi saya lihat mereka mau memberi kontribusi. Yang ngarah-ngarahin dari lift, orang kan bingung kan keluar dari lift ini mau ke kanan apa ke kiri. Kalau Memyo sukanya auto kiri, keluar dari lift mesti ke kiri pokoknya, gak tahu kemana. Yang penting ke kiri dulu. Ya kita bingung kalau kita nggak pernah datang ke sana dan diarahin. Dan ternyata itu pengusaha, saya baru tahu. Setelah beberapa waktu saya belajar di sana tentang gereja. Dan diceritakan kalau itu yang parkirin mobil Bapak Ibu itu pengusaha loh. Pengusaha kalau di Jakarta itu enggak yang kecil pasti. Saya kenal pengusaha di Jakarta, saya pernah datang ke kantornya itu cleaning service, perusahaan cleaning service. Ngerti gak karyawannya? 12.000. Karyawannya 12.000, masih muda kayak Om Kiswo gitu. Cerita santai. Jadi kalau orang mau lakukan yang kayak gitu itu bukan karena kebanyakan waktu. Tapi mereka mau berkontribusi. Ya, mereka mau berkontribusi. Ya saya sudah melihat luar biasa jemaat ini. Saya melihat dengan luar biasa. Dan itu perlu terus dibudayakan, dikembangkan. Ya, perlu dikembangkan terus. Ya, lakukan dengan semakin merata, semakin bagus. Semakin berkualitas. Ya, saya lihat luar biasa. Ya. Sama tadi yang saya sampaikan tentang sekolah. Kita ini memuridkan. Kita ini khotbah seminggu sekali, betul ya? Kita dengerin khotbah seminggu sekali. Mereka tiap hari dengerin khotbah. Dalam devotion. Tiap hari. Bayangin apa enggak pusing itu yang nyiapin khotbah. Saya nyiapin khotbah sebulan 4 kali aja pusing. Sampai saya dorong-dorong Pastor Daud, gantian lah, pusing saya. Ini tiap hari Bapak Ibu, tiap hari. Ada nggak yang lebih sering dari tiap hari? Ya, tiap hari. Bahas ini. Mereka bangsa-bangsa yang dimuridkan. Gereja ini kecil, benar kecil. Gereja ini nggak seberapa lah, nggak masuk hitungan lah gitu kan. Kita ngomong. Tapi memuridkan bangsa-bangsa. Kalau uangnya dikumpulin, kita nggak punya sekolah, uangnya dikumpulin nih. Uangnya Vincent dikumpulin, uangnya Pastor Daud dikumpulin. Karena kita nggak punya sekolah nih, siapa yang nabur itu. Kita tiap bulan dapat taburan dari orang lain. Bukan dari jemaat. Kalau dikumpulin, kita bisa bikin gedung bagus. Betul ya? Kita bisa bikin gedung bagus.
Saya ambil contoh GKMI, yang tahu GKMI siapa? Tahu ya? GKMI Jepara. Kan sederhana kan gedungnya. Sound systemnya juga sederhana, semuanya sederhana. Tapi ngerti nggak tiap bulan mereka spend berapa? Ratusan juta buat sekolah. Kalau mereka nggak spend itu, bisa paling megah di Jepara. Betul nggak? Katolik misalnya, punya Kanisius. Ya sederhana gedungnya. Saya nggak ngomong yang punya gedung bagus jelek ya, jangan disalahartikan ya. Saya nggak ngomong yang kayak gitu loh ya. Semua punya prioritas, semua punya kapasitas, semua punya namanya impian masing-masing. Kita hargai. Tapi kita ngomong realita. Ngomong realita aja. Kalau 15 juta per bulan kita keluarin untuk sekolah ini, berarti dalam 1 tahun kita punya berapa? Ya 180 juta. Ya, 180 juta ini udah berapa tahun ini? Katakanlah 5 tahun. Berapa coba? Hitung cepat. 5, 8 kali 5, 40, jadi sekitar 900 juta. Lumayan. Lumayan Bapak Ibu. Kita bisa lebih lebar lagi gedungnya, lebih dingin lagi. Enggak juga sih, udah pada kedinginan itu kayaknya. Kita bisa punya sound yang branded, mereknya apalah, JBL atau apa, Yamaha gitu kan. Ini bikinan sendiri ini. Bikinan sendiri. Piano jangan Casio dong Bang. Ah, apa itu, kalkulator apa ya? Ini piano mereknya Casio Bapak Ibu. Merek kalkulator. Tapi enjoy itu senyum-senyum orangnya. Mereknya apa ya, yang keren lah gitu kan. Yang sekarang lagi hype apa? Nord, nah yang merah itu, keyboard yang merah itu 80 juta Bapak Ibu harganya. Lebih mahal dari mobil second. It's okay, ada yang punya, ada yang bisa kemampuan itu gak apa-apa. Tapi kita bisa melihat bahwa karena ada orang berkontribusi, kita lakukan banyak yang lebih besar. Memuridkan bangsa-bangsa. Gak semua bule itu Kristen loh Bapak Ibu. Gak semua. Kristen. Dan mereka bisa mendengar nama Tuhan. Tiap hari. Ada kesaksian. Waktu ini keluarga bukan Kristen ya. Anak-anaknya sekolah di sini. Pas makan mereka berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Orang tuanya sedikit komplain. Ya gimana kita memang dari awal kan kita tahu bahwa memang pembelajarannya pakai firman Tuhan. Gitu. Ya it's okay, semuanya oke. Kemarin waktu Natal Terang Dunia, saya kasih ilustrasi kado ya. Kado kita adalah Tuhan Yesus gitu kan. Tuhan mengasihi kita kan. Itu Tuhan kasih kado. Tapi yang buat yang bukan dari keluarga Kristen, kalian punya kado siapa? Orang tua. Saya minta mereka datang ke orang tua. Mereka nangis, pelukan. Ayo say thank you ke orang tuamu. Dan ada satu orang tua datangin saya, bukan Kristen. Panggil saya Dek, karena dia kakak kelas saya dan saya kenal lama. Dek terima kasih ya. Anakku namanya Gabriel, anakku tuh sampai nangis, dia say thank you ke aku. Gak pernah loh Dek kayak gitu. Semua karena Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Luar biasa. Kontribusilah dengan hal yang sederhana yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ada amplop di sana, amplop warna-warni itu. Sesekali, saya gak ngomong tiap hari, tiap kali. Sesekali isi itu amplop misi kita. Itu untuk sekolah Bapak Ibu. Ada kalanya kita memang harus keluarin gaji dan memang belum sempat untuk ditransfer karena ada kesibukan atau apa atau karena kondisi keuangan. Saldo itu sangat menolong Bapak Ibu. Sangat menolong, sekalipun gak banyak, kadang 2 juta. Ya Mas Danang ya, 1 juta, 2 juta, Mas Danang yang tahu. Mas Danang yang kelola, ada. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Ini bukan soal jumlah ya. Bukan soal jumlah dan saya nggak ngomong dalam rangka ayo kita ini gereja minus, ayo sumbang dong. Enggak kayak gitu konsepnya. Kita mau sadar bahwa kita mau berkontribusi. Ya. Saya pernah ilustrasikan kalau kita nonton konser aja berapa bayarnya. Ya wajar sedikit. Jadi yang kita bisa lakukan.
Saya ngomong seperti ini bukan karena saya nggak puas dengan apa Bapak Ibu kerjakan ya. Maaf, saya harus sampaikan supaya jangan salah paham. Bukan karena saya nggak puas, saya suka cita dengan Bapak Ibu semua. Cuman saya harus terus ngajar bahwa ini loh bagian dari kegerakan kita. Saya kasih contoh, kalau GKMI nggak punya sekolah, dia punya gedung yang gede. Kalau kita nggak punya sekolah, mungkin kita mobilnya jangan yang seperti itu, apa itu? Grand Max. Mungkin mobilnya Hiace yang gede yang buat travel itu. Ini aja masih kurang Bapak Ibu. Masih ingat gak mobil itu ada itu gimana caranya? Masih ingat gak? Masih ingat gak? Saya kumpulin beberapa orang, ayo kita mau beli mobil nih, angsurannya sekian. Kamu bisa berapa? 50.000. Kamu bisa berapa? 100.000. Kamu bisa berapa? 250.000. Terkumpul sejumlah uang untuk angsuran. Lalu DP-nya gimana? Ketemu teman-teman pengusaha, ini aku mau beli mobil DP-nya 20 juta. Yang enggak saya toh, ada Vincent juga cari juga. Dan ada yang nyumbang 10 juta, ada yang nyumbang 5 juta. Ada yang udah janji, lupa sampai sekarang gak ngirim. Ya gak apa-apa. Tapi mobil itu betul-betul karena hasil kontribusi dari setiap kita. Ya. Itu bukan saya yang beli, jangan salah paham. Jangan nuduh saya ya, itu bukan saya yang beli. Apalagi memfitnah, enggak. Itu jemaat semuanya yang beli. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 250.000, ada yang 500.000. Bahkan orangnya udah pindah, enggak di sini, masih kirim. Udah di luar negeri orangnya, masih kirim. Ya karena dia komitmen. Ayo kita lama nih enggak punya proyek-proyek kayak gitu ya, kita mau beli mobil lagi mau enggak? Sekarang mahal ya angsuran. Saya sudah ditentang, terus terang saya ditentang beberapa orang. Angsur gini. Enggak. Ini saya sudah ketemu orang dan orang sanggup kok 50.000, 100.000, 250.000. Dan saya dikomplain habis-habisan. Coba kalau saya nyerah. Sebagai pemimpin saya harus pegang kan keputusan. Apa yang saya dapat saya harus pertanggungjawabkan. Kalau Tuhan sudah bicara, memberikan peneguhan dalam hati saya, kenapa saya harus mundur? Coba kalau saya saat itu saya mundur, sampai sekarang gak ada mobil. Bisa dipakai untuk kegiatan apa. Bapak Ibu boleh pinjem untuk hal-hal yang sangat penting ya. Urgent bukan jalan-jalan gitu. Kalau jalan-jalan di home boleh pakai, di grup gitu kan. Tapi kalau kepentingan apa harus pergi, silakan. Ini milik bersama kok. Saya itu mau bawa BPKB lupa terus, BPKB di tangan saya. Nanti saya mau titipin lah kalau saya serahkan ke gereja melalui Pastor Daud. Nanti dikira milik saya lagi gitu kan. Enggak milik saya. Itu teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Itu yang saya sebut kontribusi. Ada banyak hal kita bisa berkontribusi, saya undang tim pujian bisa ke depan. Ada banyak hal kita bisa berkontribusi. Hampir sering saya sampaikan hal ini. Ya, tetapi saya nggak bosan mengingatkan ya. Kan firman Tuhan itu apa? Renungkan siang dan malam. Ini kan baru berapa kali nih saya ngomong kayak gini. Masih belum siang dan malam. Coba nanti kalau siang malam saya WA-in gitu. Jangan lupa kontribusi ya. Jangan lupa persembahan ya. Jangan lupa perpuluhan ya. Apa gak pusing Bapak Ibu pindah gereja aja lah. Sekali-sekali boleh lah ya. Maafkan saya. Ya. Tadi melayani tapi kegiatan lah. Silakan tim PW untuk memuji, melayani. Melayani itu bukan yang secara fisik, seperti teman-teman kita di depan ini atau seperti saya ngajar atau seperti Pastor Daud mimpin home, itu termasuk melayani pasti. Tetapi dari hal yang kecil, pemikiran kita, kontribusi kita, hal-hal yang sederhana itu sangat berguna. Kepadaku melayani lebih sungguh. Dalam kesempatan beberapa bulan saya ada di gereja
yang lain di GPDI Jepara dan saya memberikan kontribusi saya. Kenapa? Secara rohani gereja itu menolong saya. Saya mengerti yang namanya lahir baru di sana. Saya mengalami namanya kepenuhan Roh Kudus di sana. Dan itu membekas dalam hati saya dan saya mau berkontribusi. Dan saya tolong mereka membangun sound system yang baru, merenovasi dan seterusnya. Bukan soal uang, Bapak Ibu. Saya nggak terima bayaran dari itu. Tapi itu bagian dari kontribusi. Karena ini kita gereja Tuhan, satu tubuh ya. Saya suka melakukan hal yang itu, seperti itu. Dan mereka diberkati. Sekalipun kita sendiri ya soundnya ya sekedarnya karena memang kemampuan uang kita nggak seberapa. Tapi menurut saya sih cukup layak.